ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Adqiyah, Musannif mengatakan bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ada ikhlasnya orang awam, ada ikhlasnya orang khos, ada ikhlasnya orang khawasil khawas. Ikhlasnya orang awam itu kalau ibadah masih ada tujuan kenikmatan dunia. Mereka membaca surat Waqiah biar kaya katanya. Biar kaya. Ini namanya ikhlasnya orang awam. Tapi ini ikhlas ini, alhamdulillah melakukan ibadah untuk kekayaan. Masih rujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering sholat duha, jebul-jebul ujungnya biar rizkinya mudah gitu. Masih ada tujuan untuk kenikmatan duniawi. Ada beberapa orang ibadah itu tidak karena itu. Dia tahu bahwa fakir dan kaya orang adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini masih ada tujuan untuk surga dan masih takut dengan neraka. Ini ikhlasnya orang khusus. Ada beberapa orang ibadah mereka itu tidak karena itu. Tidak karena kenikmatan dunia, bahkan tidak karena surga dan neraka. Beliau-beliau itu adalah falya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Antusiasnya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau-beliau ini lebih senang dicampakkan di neraka asal diridhoi oleh Allah daripada dimasukkan surga tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih senang beliau ini fakir asal mendapatkan ridho dari Allah daripada mereka itu kaya tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah. Ini 3 tingkatan ini yang paling utama adalah yang paling terakhir, yaitu orang yang ibadah karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Tidak ada orang yang meletakkan di dalam dirinya ikhlas sepenuhnya hanya karena Allah, hanya ridho kepada Allah. Gak usah pakai lama, 40 hari saja akan keluar ilmu hikmah di dalam kolbu Anda. Ciri-cirinya orang yang punya ilmu hikmah yang bersumber dari mata hatinya, akan keluar sebuah kata-kata yang indah. Akan keluar sebuah kata-kata yang mendamaikan semua orang. Jangankan temannya, musuhnya itu lo damai. Musuhnya itu lo seneng. Jangankan musuh. Jelas-jelas orang yang mendoliminya. Ada orang hutang kepadanya, sudah jatuh tempo, beliau tidak narik, justru mengatakan kemarin saya niati sedekah untuk kamu gitu. Damai kan? Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang punya zuhud di dalam kolbunya. Orang-orang yang benar-benar ikhlas. Tidak hanya sekedar aku karena Allah, aku karena ridho Allah, aku tidak karena duniawi, aku tidak karena takut neraka dan pengen surga, tidak. Ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu mereka-mereka yang meletakkan zuhud di dalam kolbunya. Tidak karena dunia, tidak karena perang pangkat derajat, tidak karena keuntungan. Orang-orang semacam ini apabila mereka dagang, tujuannya untuk menolong tetangga biar mereka kalau belanja tidak di tempat yang jauh. Orang-orang semacam ini seumpamanya punya pondok pesantren karena memandikan murid, bukan karena mencari keuntungan dari uang syariah. Bukan mencari keuntungan dari uang sedekah dari umat. Tapi benar-benar memikirkan kemaslahatan umat. Orang-orang semacam ini tidak ada bedanya antara orang yang menyanjung dia dan orang yang menghina dia. Sama, gak penting. Hatinya tidak pernah terpengaruh sama sekali dan tidak perlu untuk menghujat orang yang menghinanya. Dan tidak perlu bangga dengan orang-orang yang menyanjungnya. Orang-orang semacam ini adalah orang yang diletakkan oleh Allah sebuah zuhud di dalam kolbu. Izzat fid dunya. Berjuhudlah engkau di dunia, yuhibbukallah.
maka Allah akan senang kepada kita. Dikatakan banyak ulama-ulama, tidak ada orang yang di dalam kolbunya penuh dengan kezuhudan, kecuali akan dikeluarkan ilmu hikmah di dalam kolbunya. Mereka akan dikatakan oleh Allah, if'al masyitum, lakukan semau kamu. Wa yahud wahud masyitum, ambillah menurut kamu. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang apabila melakukan segala sesuatu Allah ridho kepadanya. Orang-orang yang setiap punya cita-cita, punya harapan, pasti akan ijabah. Orang-orang semacam ini adalah orang yang tidak pernah punya problema hidup. Tidak pernah kedatangan musibah bencana. Kecuali orang-orang semacam ini akan menghadapi semua yang ada di alam semesta ini dengan senyum. Tidak pernah membedakan antara A, B, C, D, Z. Tidak pernah. Orang-orang semacam ini adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut sama sekali hidup di dunia. Tidak ada susah sama sekali. Yang ada adalah lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Kebahagiaan yang abadi. Kesenangan yang abadi. Orang-orang semacam ini adalah orang yang masuk surga tidak hanya sekedar kelak di alam kuburnya atau kelak di akhirat. Tidak. Orang semacam ini di saat mereka masih hidup di dunia, hawane sudah seperti di surga. Sudah menghirup baunya surga. Sudah memandang pandangan mata di surga. Sudah mendengar gemercik suara-suara surga. Orang yang semacam ini adalah orang yang lazat. Lazat di saat dia makan, lazat di saat mereka bersenggama dengan pasangannya, lazat di saat mereka ibadah, bahkan mereka itu lazat di saat ada bencana. Ada gunung meletus, mereka justru ahlan wa sahlan bi syi'aris shalihin. Ada banjir bandang yang menghancurkan semua rumah-rumah, bahkan rumah dia juga hanyut karena kena banjir. Mereka mengatakan alhamdulillah ahlan wa sahlan bi syi'aris shalihin. Orang-orang semacam ini tidak pernah ada kacau di dalam hati dan pikiran. Orang semacam ini tidak pernah punya takut kematian. Orang-orang semacam ini adalah orang yang sama antara hidup dan mati. Orang-orang yang semacam ini menyamakan antara punya teman dan punya musuh. Tidak ada bedanya. Orang-orang yang semacam ini adalah orang yang lazat, saking lazatnya tidak pernah merasakan rasa-rasanya hidup. Orang semacam ini sudah tidak pernah kacau dengan keuangan. Orang yang semacam ini apabila mereka calon apapun, mereka tidak pernah takut dengan kekalahan. Orang yang semacam ini akan bersujud syukur, mengadakan pesta besar-besaran di saat mereka calon bupati dumadian kalah. Tapi kalau mereka itu tidak ada zuhud sama sekali di dalam kolbunya, tidak ada keikhlasan sama sekali, mereka akan dikacaukan oleh Allah. Jangankan itu musibah, nikmat itu lo kacau. Nikmat itu lo kacau. Dapat istri setiap hari seperti kucing dan tikus. Setiap hari ada bencana di dalam keluarganya. Sama tetangganya enggak rukun. Sama temannya bermungsuhan. Hidupnya kacau balau. Keuangannya kacau balau. Subhanallah, orang-orang semacam ini akan takut kematian. Orang-orang semacam ini akan takut akan dibayangi sebuah musibah terus menerus. Orang yang semacam ini ada rasa takut dan susah terus menerus yang tidak pernah berhenti. Orang yang semacam ini wajahnya seperti wajahnya orang-orang ahli neraka. Orang-orang yang semacam ini apabila engkau duduk bersamanya, engkau akan kacau engkau. Jangankan engkau melakukan kejelekan kepadanya, melakukan kedoliman kepadanya, engkau berbuat baik itu loh, mereka tetap suudon kepada kamu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mereka itu adalah yang di dalam kolbunya penuh dengan setan iblis. Wajahnya seperti setan iblis, organ tubuhnya kemukus, mengeluarkan uapnya setan dan iblis. Mereka itu adalah yang dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang tercela. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, berkailah hidup ini ya Rabb. Berkailah hidup ini ya Rabb. Hidupkan kami bersama dengan anak, istri yang salih salihah. Hidupkan kami ya Allah bersama dengan keluarga yang baik. Hidupkan kami ya Allah dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang salih salihah. Ya Allah ya Rabb, kenangilah ya Allah dengan kerahmatanmu ya Rabb. Sesungguhnya kami penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, kemaksiatan.
Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Gantikan ya Allah sebuah keyakinan, sebuah ketakwaan untukmu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan kau kacaukan hati kami ya Allah. Tenangkan pikiran kami ya Allah. Letakkan kenikmatan hidup ini ya Rabb, sebagaimana engkau letakkan kenikmatan kami kelak di akhirat. Ya Allah, letakkan surga kami ya Allah di dunia ini ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, engkau adalah Tuhan yang maha tahu. Engkau adalah Tuhan yang memilihkan hamba-Mu yang terbaik. Enggak mungkin engkau melantarkan kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.